di jumlah Pak per bulan. Tetap gaji kita per bulan kan. Estimasinya per bulan. Cuman per hari kita ngeluarin berapa, ya kita dihitung lah sampai akhir bulan berapa target kita. Cuman punya target. Targetnya? Punya target. Misal gini, daerah Anu target kamu 62 juta. Ya gitu, kita kejar. Berarti sama seperti perbankan ya? Iya, sama. Semua juga targetnya sama. value. Value jumlah keseluruhan dalam satu daerah. Berarti kalau misalkan tadi kan yang harian bisa puluh juta, cukup 2 orang pinjam 30 masuk target? Masuk Target persentase makanya gede. dulu ngejarnya itu ngejar itu gak mikir ke depan kan, gak mikir ke depan. Yang penting target bulan ini ketutup, gimana caranya ya kita cairin saja. Dia lancar loh, dulu lancar. Pinjaman pertama pinjamnya 2 juta, 5 juta, 10 juta, naik lagi jadi 20 lancar, 30 lancar. Cuman awal-awalnya macet, kena kasusnya dia kena tipu, ya saya juga kena tipu oleh dia gitu. Nah kalau misalkan tadi 30 juta, pernah yang 30 juta atau enggak 30 juta lah, misalkan gede nih terus dia macet, kabur lah atau bangkrut lah atau apa, itu Tetap Pak, yang resiko kita. resiko yang Bapak alami itu seperti apa? Ya resiko kita. Apakah harus ganti atau apa? Enggak ganti sih, cuman kalau gini ya Pak, sistemnya di kita, kalau udah kecek sama atasan, ya dia ngecek kan ini benar pinjamannya sama dia, terus pinjamannya real pencairannya ke dia, semuanya dicek. Kalau kecek misalnya macet, ya tetap saya kepotongnya 15% sesuai perjanjian awal kita kerja. 15% dari gaji persentase dia. Tetap gitu sih Pak. Nah sekarang hal yang paling parah, misalkan di Uber warga atau apa? Oh ada, kalau yang paling parah itu ingat saya daerah Pakidulan ya, itu namanya daerah Pakidulan. Naik tengah malam, angsuran kedua tentu jadi beban kita. Ya Bapak Parah gimana Pak? Jelas lah, angsuran kedua 195 pertengahan bulan. Mana kita pegang uang udah tipis, kita tagih pagi gak ada, sore gak ada. Nah kepaksa kita tagih setengah 9 malam ya. nggak ada etika Bapak. Oh, bukan gak ada etika, emang tekanan. Kita udah diajarkan seperti itu. Cuman gak gitu-gitu amat Pak. Gak bisa kalau yang Harian namanya- juga gak gitu-gitu amat. Ya, jelas Pak. beda. Penekanan dalam satu kantor beda, suatu perusahaan Iya. beda. Nanti paling malam lagi jam berapa? Sampai setengah 12 juga kita pernah. Pencairan, penagihan malah setengah 12 sih paling. Penggorokan ya. Penggorokan kita jalan paling malam setengah 10 karena apa, BRI Link masih banyak yang buka setengah 11, mana mereka percaya dengan Iya. logika aja gitu. Kalau penggorokan gue juga pernah Bang. Nah hal paling parah Pak, Ditodong patik, celulit, di leher, di pipi. Jelas kita takut. Yang namanya mau nangis itu jelas. Yang tadinya kita bawa gagah, wibawa, gini sama celulit, nah kita neroklok intinya ini nih, tur neroktok. mau edan Pak. Ya asli. Terus apa yang Bapak lakukan ketika celulit itu pernah sampai leher atau baru gini aja? Di leher udah ditodong di sini. Gini. Udah ditodong, katanya gak sopan. Bukannya kita gak sopan, bapak yang keterlaluan gak ada dari pagi. Enggak, ini Nah, kan Bapak ketika ditodong celulit yakin Bapak nggak bisa ngomong gitu Pak? Atau masih bisa Pak? Masih bisa masih menjawab? dia pegang gini, kita masih ngeyel sambil kita mau nangis kan, mata udah merah, takut, mana udah malam. Ya untungnya kita selamat sama warga yang lain. Kalau gak ada yang lain ya gak tahu lah, intinya itu suaminya lagi apa namanya pusing katanya. Dia suaminya juga apa minggu depannya dia minta maaf dan kemudian dia bayar lagi. Masih ingat kata-kata yang dia lontarkan itu ke Bapak? Masih ingat dalam versi Sunda aja ya biar agak Enggak susah. apa-apa, bebas. Sia cina gitu ya kan, kasar. Sia nagi wayah kieu yang paeh sia cina aing teh keur lieur cina keur mati ditu ber pemajikan aing geus sarua nginjeuman we ka ditu ka dieu. Terus Bapak jawab? Nah kita dengan polosnya jawabnya, lah itu salah apa, salah istri bapak yang pinjam ke saya. Kita akan dari apa namanya,
dari awal nggak boleh bayar kurang, apalagi libur. Nah kita kejar ke situ aja, tetap kita ngeyel di situ dan akhirnya dia marah. Kirain dia bawa uang, taunya dia bawa parang, gini langsung. Tapi resiko bapak kecil ya pak. Bapak itu pinjam jadi tahu suami. Ya jelas, tahu suami. Soalnya Kalau kita saya- kan apa namanya KTP 2 suami istri. Iya, berarti resikonya kecil pak. Kalau saya nggak ada suami juga, saya Bisa. Cuman resiko itu gede. Berarti paling parah itu digorok. Iya, bukan digorok sih, ditodong. Kalau digorok kita udah gak ada. Ditodong. 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 Tapi pernah diuber warga Nggak pernah. atau ditimpukin atau bakar. Nah, ada itu dalam suatu daerah. Ada daerah atas, daerah kabupaten. Ada itu mau dibakar sih motor, bukan orang kalau Jadi itu mah. ceritanya gimana itu pas dibakar Pak? Udah diceritakan mesti ingetin deh ke nenek yang anjel mana. Bahaya kan kayak menangkan itu di Uber. Jadi gini ya, Jadi mau cerita atau enggak? ceritalah, gak apa-apa lah sebagai sharing agar mereka tahu lah. Nagih, si ibunya ngeyel, 2 nasabah kan, yang satu masih muda, yang satu udah tua, yang satu berjualan, dia gak ngasih, apa namanya, dia gak ngasih, terus saya paksa. Pas saya paksa ngasih tapi sedikit, saya terus ngeyel, dia bawa air panas, dia banjurin, hampir kena sepatu saya di situ ya. Terus saya ditinggalin dulu yang itu ya, ditinggalin dulu yang ibu-ibu yang masih muda. Saya pindah ke yang tua. Nah yang tua saya tekan terus sampai akhirnya dia teriak, jang, iya budak mencaweuleu. Nah, jang dia budak mencaweuleu. Datanglah anaknya, tato penuh. Poporongos, kirain mau ngejep saya, taunya buk ke motor. Mong yuk cenah ieu tukang nagih rada edan cenah ieu ka dieu cenah mang teang cenah. Datanglah warga. Pas motor saya ditendang, ada yang bawa minyak tanah, dibanjurin mau dibakar motor. Ulah motor kantor ulah. Tentu jelas itu kan inventaris saya yang harus ganti kalau ada kerusakan. Tapi itu benar disiram minyak. Jelas kalau disiram udah. Air. Loh, air kok bau minyak tanah. Nah disitulah. Tapi enggak sampai dibakar. Enggak. Coba kalau dibakar, trending. Pak. Trending jelas, saya Parah susah itu, nagih Bapak. lagi. Apa? Parah itu. Parah itu. Ngeyel. Ya jelas ngeyel lah, Bapak juga ngeyel, lebih ngeyel dari saya. Justru tugas harian yang lebih berat daripada mingguan. Iya. Soalnya kan harian banyak disepelein lah kena si Iya. item isukan ke pangideuy. Nah, Pasti, seperti iya. itu. Kalau Bapak, Pak, Enggak pak. yang paling parah, nggak mungkin nggak ada, Pak. Ada, cuman ceritanya sama. Cuman saya ditodong doang. Nggak Sampai ke leher? Ke leher itu ditodong doang. Nggak sampai kayak ini parah kan mau ngebakar motor. Itu pas ditodong Bapak jawab apa? Sok kayak di terak mah gitu tuh. Itu. Enggak pak. Emang merinding sih. Pas nagih kan. Pas datang ke nagih ke situ. Assalamualaikum. Salam. Enggak. Aku. Saya misal ya nyerita. Dia suaminya lagi apa? Lagi buat kurung manuk. Berarti balad hilminya. Nah, palsunya. Ebon Lagi buat kurung. Nanya, mau ke siapa pak? Mau ke si ibu anu. Kan dia emang lagi megang celurit. Nggak tahu pusing, nggak tahu gimana. Jadi langsung nodong pak. Gimana nodongnya, Pak? Terus dia bilang apa, Pak? Hah? Mau ngapain si ibu? Mau nagih. Kamu cenah minjem kan nggak tahu saya. Cenah. Terus Kenapa nagih ke saya? Gitu. kan ngomong gitu. Kenapa nagihnya ke saya? Kan saya gak nagih ke bapak. Saya cuma nanya. Ibu anak. Di situ rame lah pak. Rame sampai keluar. Bapak Kodim terima kasih. Benar, Pak Kodim yang menyelamatin. Sampai kan lagi dibarengin ya Pak sama menteri. Menteri di belakang, saya disuruh nagihnya. Menteri sampai Keuangan. bukan menteri, menteri. Ya sampai ke sana rame, semuanya rame sampai atasan turun tangan.
Parah ya. Udah pak. Berarti nggak sampai mau dibakar. Pak. Enggak apa parah itu pak. Parah dibakar. Ikan cangke. Minum orang teh haus. Silakan Pak minum dulu Minum Pak. dulu Pak, minum dulu Pak. Ini obrolan santai. Santai, jelas lah. Bagus ya Pak mikrofonnya Pak. Jelas. Nah tadi kan sampai dibakar sampai apa? Mungkin kalau terus ada pertanyaan ini akan membahayakan diri Anda Ya, sekaligus jelas diri lah. saya juga ya. Membahayakan karena itu suatu rahasia dalam satu perusahaan. Lama kelamaan perusahaan itu akan tahu lah kita dari mana, X dari Kalau mana. misalkan itu tahu gimana Pak? Bapak terancam nggak? Kalau terancam asal jangan disebutkan nama perusahaannya lah. Enggak, masalahnya ini terancam buat saya nggak Pak? Nggak tahu itu ya kalau terancam itu suatu apa rahasia dalam satu perusahaan kita nggak boleh bocorin. Nah Pak, berarti Bapak udah berapa lama berhenti Pak? Setahun lebih lah. Alasan Bapak berhenti? Alasan berhenti karena apa ya, capek lah intinya ya. Kita beda sama mental. Kita berangkat harus mental baja, pulang kita mental baja juga. Karena apa, mental baja kita dipakai pas berangkat sama pulang. Berangkat kita bertemu dengan nasabah yang banyak ngeyel, banyak alasan, dengan keramaian warga. Nah seperti itu kan, seperti inilah kita nagih banyak warga, banyak orang, banyak tetangga laki-laki misalnya ya, kita nagih di pos ronda ya, otomatis mereka kan, kita nagih di zaman pandemi, otomatis mereka dalam kesusahan keuangan, warga pro sama yang ditagih. Intinya sifat kegotong royongan mereka masih apa, kuat lah keluarganya ya. Otomatis kita harus mempunyai mental baja kuat nggak malu, nggak takut, kita umpetin aja asal apa namanya, dengan cara kita tegas sama aja. Untung-untung yang ditagihnya bayar, kalau nggak bayar kita pasti rame. Nah mental baja yang kedua pulang ke kantor, kalau kita nggak target hancur kita di kantor. Siram pakai kok